Oh, silakan Bambang. Halo, selamat datang nih teman-teman di Zoom ya, yang hari ini ada di Sabang sampai Merauke. Selamat datang ya. Jujur aja Kak Ita tadi ngomongnya begitu, saya jadi grogi lagi nih ceritanya ya. Nah, tapi memang benar ya teman-teman ya, saya ini bukan tipe orang yang gampang percaya ya. Nanti di awal saya akan ceritakan kenapa sih kok saya bisa berkenalan dengan yang namanya Eslog Duo ini ya. Tapi sebelumnya kita mengucap syukur ya, hari ini kita udah dikasih hari yang baru ya. Hari ini akan dijauhkan dari hal-hal buruk ya, yang terus kemudian didekatkan dengan hal-hal yang baik ya, terutama dengan saya akan membantu teman-teman untuk menambah wawasan ya. Saya nggak akan menggurui di sini, tetapi saya akan kasih informasi apapun yang saya dapatkan melalui Zoom ini mengenai soal produk yang namanya Ultimate Duo beserta teknologi yang ada di dalamnya ya. Nah, mungkin saya akan cerita dari keluarga saya ya. Jadi waktu itu memang 2015 ya, waktu 2015 itu memang ayah saya itu sebenarnya kiblatnya itu dari ayah saya sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, kiblat ini saya melihat bahwa dengan meminum sebuah produk, ayah saya ini makin lama makin berubah, ya, makin lama makin berubah. Nah, ini saya tunjukin ya teman-teman ya, saya tunjukin. Nah, ini dia ya. Ini ayah saya ya, bedanya antara umur 65 tahun sama umur 75 tuh udah beda banget, benar nggak teman-teman ya? Dan saya melihat papa saya udah istilahnya jauh lebih sehat. Sebenarnya antara foto 65 sama 75 nih ada ceritanya sebenarnya teman-teman. Tapi kalau saya ceritakan nanti mungkin sampai jam 12 ya nggak selesai-selesai nih ceritanya ya. Jadi mendingan saya tunjukin aja. Nah, di saat usia 80 tahun, ayah saya jadi seperti ini ya. Istilahnya tuh dengan kondisi yang dia tuh memang kita tuh tidak bisa melawan penuaan ya teman-teman ya. Tetapi kita itu bisa kayak menghambat, sedikit menghambat dan di proses penuaan itu badan kita tuh stay healthy. Nah, stay healthy ya. Jadi kita tidak melawan kuasa Tuhan, tapi kita tuh benar-benar seiring berjalan membantu badan kita untuk bagaimana berproses dengan semestinya. Ya. Nah, kemudian saya juga melihat kakak saya juga begitu teman-teman ya. Kalau melihat fotonya kakak saya ini, aduh, ya umur 33 bedanya sama umur 45 tuh beda banget ya. Nah, ini juga ada ceritanya. Jadi memang asal-usulnya dari kakak saya ini saya mengenal produk-produk dari Nuskinnya. Nah, juga nggak kalah serunya kalau saya tampilkan juga perubahan dari diri saya. Benar ya, teman-teman ya? Nah, ini dia saya ya. Nah, saya ini waktu ini 2016 ya, 2016 bedanya sama 2021 ya. Nah, jadi memang dengan duo, tapi memang awalnya saya dari konsumsi TR90 teman-teman ya. Dari TR90 kemudian karena saya itu nggak pengen rebound lagi, jadi saya akhirnya melanjutkan dengan yang namanya konsumsi Ultimate Duo. Nah, tapi karena ternyata dengan adanya duo ini yang tadinya kalau kita tuh bangun tidur itu berasa kayak capek banget ya, berasa capek banget terus kayak istilahnya bukannya bangun tidur itu badannya sehat, segar gitu kan. Enggak, ini kayak ditamparin orang kayak lari maraton puluhan kilo ya kan berasa berat banget. Tapi entah kenapa pada saat saya mulai konsumsi duo ini ya tidurnya itu udah lebih enak ya, terlelap lebih deep sleep-nya jauh lebih banyak. Kemudian alergi saya yang tadinya itu setiap pagi mesti gebres-gebres, sekarang udah mendingan ya. Ya, jadi lambat laun progres itu ada teman-teman ya. Walaupun progres itu nggak kayak orang kalau minum obat anti nyeri ya, dimana kalau kita udah minum obat anti nyeri, cereng, nyerinya udah hilang gitu ya, secara instan. Tetapi kalau ini enggak, badan itu akan memperbaiki sedikit demi sedikit ya. Nah, ini juga saya juga menampilkan satu testimonial dari salah satu rekan saya ya. Dia juga sama, awalnya tertarik dengan metode pengurusan. Ya, ceritanya TR90. Tetapi setelah TR90 beliau melanjutkan dengan Ultimate Duo. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pasti pada bingung ya, kok mesti harus TR90 sih? Nah, nanti ada ceritanya nih teman-teman. Kenapa kok orang itu
pada saat dia mengkonsumsi Ultimate Duo, tapi melalui TR90 itu akan hasilnya jauh lebih bagus daripada teman-teman misalkan tidak melakukan yang namanya pengurasan lemak ya, karena lemak itu benar-benar menghambat ya, menghambat apapun nutrisi yang masuk di dalam tubuh kita, ya. Tapi kalau saya menjelaskan soal TR90 itu bakal lebih lama lagi nih sesinya ya. Jadi nanti teman-teman, apa namanya, dengerin pada saat sesi TR90 di Jumat ya, di hari Jumat tuh ada sesi produk, terutama yang TR90 ya. Jadi kebetulan, rekan saya ini dia berasal dari TR90 dulu, kemudian dia Ultimate Duo. Nah, begitu TR90 selesai, dia ke Ultimate Duo, lihat tuh, wajahnya itu langsung, kembali ke 17 tahun, ya, kembali ke 17 tahun. Jadi, kadang saya sempat kadang bingung sih sama dia, beliaunya ini ya kan, ini oma-oma atau masih muda-muda nih? Mamut-mamut apa mamut-mamut nih? Ah, ya kan? Nah, jadi, kita kembali ke topik ya teman-teman ya. Evolusi dunia kedokteran ya. Jadi dunia kedokteran ini juga bukannya stuck ya teman-teman ya. Dia juga mengalami evolusi. Kenapa? Karena ya itu tadi, penyakitnya juga berevolusi masalahnya ya. Nah, evolusinya gimana? Pertama, dari jamu-jamuan ya, masyarakat Indonesia masih suka, mengkonsumsi jamu-jamuan sampai dengan sekarang ya. Kemudian terus akupuntur ya, tusuk jarum ya, ini metode tradisional orang-orang Tiongkok. Terus kemudian obat generik. Nah, obat generik ini obat-obat pada umumnya ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah obat antibiotik. Nah, ini udah bergeser lagi teman-teman ya. Terus kemudian terakhir adalah terapi infus ya. Terapi infus ini apa namanya itu dia, obat-obatannya itu langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah ya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Karena supaya efeknya itu jauh lebih instan, karena manusia modern itu sukanya yang instan-instan, ya kan? Mie instan, apa instan, sekarang, apa, pengiriman aja ada yang instan, ya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah suplementasi yang, berdasarkan dari genetik, ya. Nah, apa sih maksudnya itu? Nah, ini adalah, apa ya, istilahnya itu teknologi yang lebih kekinian daripada jamu-jamuan ya. Sebenarnya suplementasi sama jamu-jamuan yang hampir mirip ya teman-teman ya. Tapi kalau yang suplementasi ini berdasarkan jurnal saintis. Kalau jamu-jamuan berdasarkan kebiasaan, berdasarkan leluhur ya. Oh, waktu aku sakit ini aku minumnya ini nih ya. Contohnya demam berdarah, aku minumnya apa namanya itu kurma nih ya kan. Nah, itu diminum ya kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau supplementation based on genetic dia udah diteliti ya, udah ada jurnal saintisnya. Dia efeknya kemana, ya kan, side efeknya apa, itu semua sudah ada. Dan sudah terpublish dan sudah diakui secara internasional. Ya, teman-teman ya. Nah, balik lagi ya, penyakit juga semakin berevolusi, yang tadinya nggak ada penyakit C, sekarang ada penyakit C ya. Yang dulunya nggak ada penyakit apa namanya itu lupus, sekarang ada juga penyakit yang namanya lupus ya. Nah, itu juga berevolusi, teman-teman. Jadi sekarang dunia kesehatan sekarang itu masyarakat lebih pinter ya. Bagaimana caranya kita tuh mencegah daripada mengobati ya. Mencegahnya gimana? Bisa dengan cara imunisasi, bisa dengan cara apapun untuk meningkatkan imunitas kita, meningkatkan pertahanan badannya kita ya. Jadi oleh karena itu, apakah cukup ya, apakah cukup kalau kita vitamin aja? Contohnya vitamin C, atau vitamin D doang, atau vitamin K, ya kan? Nah, jadi, kenapa kok saya mempertanyakan seperti ini, teman-teman? Karena badan kita itu benar-benar kompleks banget, ya. Ini manekinnya ya, kalau kita lihat di sananya aja udah pusing, apalagi yang sesungguhnya, ya. Nah, jadi, karena apa nih, kalau seumpama misalkan ya, teman-teman bayangin, sekompleks ini badan kita, akhirnya kita tuh membutuhkan bahan-bahan juga nggak mungkin cuma satu apa 2 jenis bahan bahan aja kan, ya. Bahannya tuh bisa banyak banget ya, apa namanya itu, jadi itu yang dibutuhkan oleh badan kita. Makanya kenapa saintis dari, Parmanex ini, dia meneliti bagaimana sih seorang manusia itu pada saat dia tua,
ya, dia itu bisa melangsungkan kehidupannya dengan proses penuaan itu sendiri, tetapi dengan fungsi yang normal, ya, fungsi yang normal. Kenapa kok bisa demikian? Karena kita mengetahui bahwa di dalam badan kita ini ada sistem ya, apa namanya, yang bisa memperbaiki secara otomatis badan kita dari yang rusak menjadi nggak rusak, ya. Kalau saya bilang sebenarnya dokter alami yang ada di dalam badan kita. Dokter alami yang ada di dalam badan kita, benar ya? Contohnya, teman-teman kalau sekarang misalkan luka ya, luka itu yang nyembuhin siapa? Yang nyembuhin betadinnya apa badannya kita sendiri nih, ya? Nah, otomatis apa? Kita udah tahu badan kita yang menyembuhkan diri sendiri, ya kan? Bukan orang lain, ya. Nah, jadi otomatis teman-teman, apa namanya itu. Nah, jadi sekarang, dari saintis itu, para saintis ini, mereka menemukan bahwa di dalam badan kita tuh ada yang disebut dengan aging defense mechanism, ya. Aging defense mechanism ini adalah ADM yang kita sebut sebut aja ADM. Itu kalau misalkan kita nggak mau pusing, itu adalah dokter alami yang memperbaiki diri sendiri, ya, yang memperbaiki diri sendiri, ya. Nah, ADM ini yang core-nya ini ya, dia itu ada 6 ini teman-teman, ya ada 6 dan 6 ini itu bukan organ, ya. Sekali lagi 6 ini bukan organ paru-paru kita, bukan organ jantung kita, bukan organ lambung kita, bukan. Tapi dia sebuah mekanisme, sebuah sistem. Contoh misalkan ya, metabolisme, meningkatkan metabolisme. Metabolismenya apa sih sebenarnya? Adalah proses memecah-mecah makanan pakai enzim lipase, enzimnya itu kemudian sehingga bisa diserap oleh badan kita. Bayangin ya teman-teman ya, kalau enzim-enzim itu misalnya tuh keluarnya itu dikit banget, gimana caranya makanan kita bisa diserap oleh badan kita? Nah, makanya kenapa kok di luar sana, misalkan, ada anak-anak yang, busung lapar misalkan ya, teman-teman ya. Itu kenapa? Karena ya itu tadi, proses metabolismenya ini nggak bener. Walaupun mereka makannya tuh seabrek-abrek, itu nggak akan menolong karena ya itu tadi, prosesnya ini nih, bahan-bahan kecil-kecilnya ini nggak bisa diproduksi dengan baik gitu loh. Sehingga tidak bisa diserap oleh badan. Ibarat kata makanan itu cuman mampir, ya. Terus kemudian ini saya akan menjelaskan beberapa teman-teman ya, nggak enam-enamnya saya akan jelaskan ya, supaya teman-teman bisa mengerti bahwa, oh iya ya ternyata selain organ-organ kita, ada proses-proses yang fatal, dalam tanda kutip ini kalau tidak terjadi di dalam tubuh kita, itu tuh sebenarnya fatal teman-teman ya. Contoh lagi nih, proteksi dan perbaikan DNA. Nah, apa ini maksudnya? Ya, jadi teman-teman bisa harus tahu bahwa setiap hari sel kita itu pasti rusak, pasti membelah, pasti rusak ya ceritanya ya. Nah, jadi kalau, kalau dia udah rusak, dia itu tidak akan membelah lagi selnya, ya. Nah, sehingga ya sel itu, tidak akan bisa bertumbuh atau memanjang, ya. Itu yang disebut dengan telomer kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut ya. Nah, telomernya ini nggak bisa memanjang sehingga dia itu pendek terus dan akhirnya mati, ya kan, akhirnya mati. Nah, kenapa kok harus diproteksi? Ya, supaya ya itu tadi, mencegah perusakan sel-sel DNA kita, sel-sel yang, menjadi core inti dari badannya kita. Bayangin kalau sel itu banyak yang rusak, teman-teman. Organ-organ kita akan malfunction atau fungsinya itu juga akan, istilahnya turut berdampak ya, teman-teman ya. Yang tadinya misalkan ya, ini contoh sederhana. Kelenjar pankreas misalkan, itu menghasilkan hormon insulin misalkan contoh ya, ini kan sederhana. Nah, bayangin kalau kelenjar pankreas kita itu selnya banyak yang rusak sehingga dia fungsinya untuk menghasilkan insulin itu menjadi menurun. Nah, akibatnya orang itu akan mengidap yang namanya diabetes. Nah, semacam itu teman-teman ya, analoginya semacam itu. Contoh lagi sederhana ya, tuh mekanisme regulasi inflammatory balance atau menyeimbangkan peradangan. Nah, kalau teman-teman kita ngomong soal peradangan nih ya, teman-teman ya. Nah, peradangan itu tuh kan, sesuatu yang ditakuti sama kita ya sebagai orang awam. Kenapa? Kalau orang radang berarti dia panas tuh ceritanya.
Padahal tubuh menaikkan temperatur suhu badan kita itu sebenarnya juga salah satu dari mekanisme badan. Di mana tujuannya supaya apa? Supaya antibodi kita tuh bisa langsung tembus ke kulit-kulit kita, menyerang bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita yang lagi merusak merusak jaringan tubuh kita, ya. Nah, jadi makanya mekanisme inilah yang sebenarnya kalau dibilang penting, penting banget. Tujuannya supaya apa? Memproteksi diri kita dari serangan bakteri ataupun virus, ya. Tetapi kenyataannya ya kemarin pada saat kejadian C itu ya, banyak tuh orang yang peradangannya tuh overwhelming alias menjadi-jadi sehingga peradangan itu sendiri bisa merusak badan kita, ya. Nah, ini kenapa nih? Karena mekanismenya udah kacau, teman-teman. Lah gimana caranya kita bisa memperbaiki mekanisme itu? Kalau enggak, badan kita yang harus memperbaiki diri sendiri. Dokter aja juga sulit itu untuk memperbaiki mekanisme ini. Benar ya, teman-teman ya? Jadi makanya, hal yang semacam ini, itu tidak akan bisa diperbaiki langsung pakai obat, melainkan kita harus membuat badan kita bekerja kembali, menormalkan kembali fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Makanya ADM ini adalah dokter alami terbaik untuk badan kita, karena dia tahu apa yang harus dibenerin di dalam badan kita. Nah, tugas kita apa? Kita tuh hanya menyediakan bahan-bahannya dan juga nanti, kita harus memperbaiki resep tubuhnya kita. Nah, loh, apalagi itu resepnya itu, ya kan? Nah, jadi ini banyak ya teman-teman ya. Contoh, ini sekarang saya kasih video ya, saya kasih video soal inflammatory balance ini ya. Inflammatory balance ini, videonya bukan saya yang ngomong tapi para ilmuwannya. Teman-teman simak ya. In order to stay youthful, regulation of inflammatory balance is one of the most important aging defense mechanisms because it helps repair and protect us from damage throughout the body. Here's how it works. When damage occurs, the body responds with a complex acute inflammatory response by recruiting the appropriate repair processes to the site of damage. At the first sign of damage, resident macrophages send out chemical messengers to recruit white blood cells, including neutrophils and monocytes. Nah, sitokin akan ngasih info ke badan kita nih. Monocytes are then activated. Ini ada yang nyerang nih, ada yang sakit nih. And transformed into macrophages, Nah, jadi joining neutrophils that have already arrived at the damaged tissue. In order to stay youthful, regulation of inflammatory balance is one of the most important aging defense mechanisms because it helps repair and protect us from damage throughout the body. In order to stay youthful, regulation of inflammatory balance is one of the most important aging defense mechanisms because it helps repair and protect us from damage throughout the body. Here's how it works. When damage occurs, the body responds with a complex acute inflammatory response by recruiting the appropriate repair processes to the site of damage. At the first sign of damage, resident macrophages send out chemical messengers to recruit white blood cells, including neutrophils and monocytes. In order to stay youthful, regulation of inflammatory balance is one of the most important aging defense mechanisms because it helps repair and protect us from damage throughout the body. Here's how it works. When damage occurs, the body responds with a complex acute inflammatory response by recruiting the appropriate repair processes to the site of damage. At the first sign of damage, resident macrophages send out chemical messengers to recruit white blood cells,
including neutrophils and monocytes. Monocytes are then activated and transformed into macrophages, joining neutrophils that have already arrived at the damaged tissue. The new macrophages then send out more chemical messengers, including cytokines and chemokines, to alert more white blood cells to participate in the inflammatory response. Collectively, this inflammatory process causes the blood vessels to enlarge and become more permeable, which allows the appropriate repair processes to proceed. This process represents one of several beneficial effects of the regulation of acute inflammatory balance in the body. Once the repair process is complete, the inflammatory response is turned off. However, if the inflammatory response lingers too long, does not turn off, or the system misfires, inflammation persists when it is not needed. This chronic, low-grade inflammation accelerates aging. Nah, jadi teman-teman lihat ya, begitu kompleksnya badan kita. Bayangin ya, itu hanya memperbaiki badan kita yang rusak ya. Itu aja prosesnya begitu. Ini pokoknya luar biasa banget ya. Nah, jadi kita lanjutin ya teman-teman ya. Jadi oleh karena itu ya teman-teman ya, sekarang ilmuwan tuh udah mulai mengarah ke bagaimana ya cara kita bisa mengatasi semua itu supaya badan kita itu tidak terlalu cepat untuk degeneratif. Ya, degeneratif itu artinya badan kita itu udah nggak bisa merespon atau berjalan dengan lebih baik karena proses dari penuaan. Ya, jadi makanya mereka meneliti berdasarkan memakai teknologi genetik ya, meneliti pakai teknologi genetik karena teknologi genetikanya manusia itu masih sekian persen teman-teman ya, dari jutaan cuman ribuan aja yang masih udah ke discover alias yang sudah diteliti ya, sehingga mereka bisa menentukan bahwa oh ternyata pada saat kita melihat ya, oh ternyata ekspresi genetiknya manusia pada saat muda sama tua kok beda banget ya. Nah, ini adalah yang kalau kita ngomong rasanya badan nih, badan kita kalau mau bentuk sel dulu nih ekspresi sehingga itu masih muda. Ini kalau saya ngomong ya teman-teman, ketika Teman-teman, maaf ya, ada kendala. Sebentar ya, teman-teman. Yuk, kita kasih semangat buat Bambang. Kita kasih ikon semangat untuk Bambang. suara saya udah datang, udah kedengeran belum? Sorry ya teman-teman ya, ini internetnya tiba-tiba putus nih. Internetnya tiba-tiba putus ya kan. Jadi ini saya mau pakai mobile hotspot ya supaya teman-teman nanti kalau ada suara saya dikit-dikit ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya soal ekspresi genetik. Nah, kita simak dulu apa yang dikatakan oleh saintis dari Nuskin soal ekspresi genetik ini ya. 基因引起的，而是因为基因的表达引起的。 Gene expression is really a term that we use when a gene
becomes active. And the primary function of a gene is to produce a protein. And this protein then helps a particular tissue in the body to behave normally and to remain healthy. So gene expression is really a way to describe when a gene is being switched on. It's almost like a light switch. You can turn on the light with a switch, or you can switch it off. For example, we have discovered that gene expression gets slower and slower as you get older. So if we can restore the normal gene expression of age-related genes, then we believe that such products can help a person to slow down the aging process. In the face of complex problems, science often uses the simplest way to find the answer. And it also gives us hope to achieve the seemingly impossible goal, that is locating the factors of individual aging. Our focus is on aging. We're using natural ingredients to clean those genes again. Because what we find from our research is the fact that the genes can still operate or can still function. With that understanding, we can now use that knowledge to develop anti-aging products going forward in the future. Fundamentally, with our ingredients and all the research is to see how we can restore original gene expression. That's really what we're trying to do with our products, is to influence and restore the gene expression of certain type of genes. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Itu kata Jo Cheng sebagai kepala saintis kita ya. Dia menjelaskan bagaimana ekspresi genetik itu akan berjalan dengan normal seiring berjalannya badan kita menjadi normal kembali prosesnya ya. Jadi itu. Nah, jadi oleh karena itu ya tim saintis itu akhirnya menemukan yang produk ya, menghasilkan produk yang disebut dengan Ultimate Anti-Aging Duo ya. Kenapa kok bisa ngomong duo? Karena dia memang ada dua produk ya. Produk R-Square sama produk Y-Span ya. Ini kita mau menuju ke produknya, teman-teman ya. Nah, kita akan ngomong soal R-Square dulu ya. R-Square ini nanti di satu boxnya itu ada dua ya, ada R-Square D sama R-Square Night. Di mana R-Square D itu isinya apa nih ya? Ada cordyceps, ada promegenate, ada ginseng ya. Nah, cordyceps ini adalah jadi jamur yang hidup di pegunungan tinggi ya. Dia ini mahalnya luar biasa, teman-teman. Kemudian ginseng dia tujuannya untuk ngasih energi ya, kasih energi. Makanya kenapa yang R2D ini diminum pagi hari atau siang hari. Tujuannya ngasih energi ke dalam badan kita. Jangan diminum di malam hari. Kenapa? Bisa melek nih mata ya, nggak bakal ngantuk-ngantuk karena ada energinya ya. Dan sekali lagi ya, R2 ini bukan doping ya teman-teman ya, bukan doping, tapi dia itu memang benar-benar energinya itu dari si ginseng itu ya, karena kalau teman-teman ke obat herbal Tiongkok itu ginseng itu udah banyak ya, dan itu menjadi herbal tradisional dari zaman dahulu ya. Kemudian untuk yang Night ya, R2 Night itu dia isinya ya bijinya anggur, bijinya brokoli, sama yang red orange ya. Red orange ini bukan jeruk merah, tapi memang dia jenisnya semacam jeruk ya, tapi bukan jeruk. Nah, kenapa kok bisa biji brokoli sama bijinya anggur? Ternyata setelah diteliti, biji anggur sama biji brokoli ini berfungsi untuk mendetoks. Bukan mendetoks, membantu proses detoksifikasi yang ada di dalam liver sama ginjalnya kita. Makanya kenapa kok diminum di malam hari? Karena proses untuk mengeluarkan racun-racun chemical pada hari itu, badan kita tuh dilakukan di malam hari ya, antara jam 10 sampai jam 12 malam. Makanya kenapa kok R-Square Night ini diminum di malam hari. Ya, itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini saya kasih tunjuk ya, cordyceps itu ternyata dia kalau di musim semi dia berupa ulet ya, tapi kalau di musim salju dia berupa seperti tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ini berkhasiat banget ya, dari zaman Cleopatra, zaman kerajaan Tiongkok, para raja-raja udah minum yang namanya cordyceps. Tujuannya untuk panjang umur ya. Ternyata cordyceps kalau sudah diteliti ternyata bisa membantu untuk mengurangi plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah kita
Ya. Nah, ini kemarin saya coba searching-searching ya di internet ya. Ternyata Cordyceps ini kalau yang grade-nya grade A nih mahal banget ya teman-teman ya. Ini per 10 gram loh teman-teman, harganya 2 juta per 10 gram ya. Kenapa kok bisa mahal banget? Karena untuk mengambil ya Cordyceps yang alami ini istilahnya tuh taruhannya nyawa teman-teman. Taruhannya tuh nyawa di tebing yang terjal. Nah, sedangkan Cordyceps yang diproduksi oleh Nuskin atau Parmanex ini itu adalah Cordyceps sinensisnya alias yang sudah dikembangbiakan ya, tapi secara fungsi itu masih tetap sama ya. Struktur molekulnya itu tetap sama, teman-teman. Ya, itu dia. Ya, ini juga apa namanya? Penampakan dari gingsengnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ini gingseng alaminya seperti ini ya. Kemudian ya, produk yang kedua itu adalah Wispan ya. Nah, Wispan ini sebenarnya dari satu kapsul itu teman-teman kalau minum ya, itu sudah minum 11 macam bahan. Nah, ya, itu yang dikasih tahu sama saintisnya Nuskin. Tapi kalau yang nggak dikasih tahu itu ya juga kayaknya masih ada ya teman-teman ya. Tapi mereka merahasiakan itu. Nah, contohnya apa nih ya? Pertama, astaxanthin. Nah, itu astaxanthin itu bisa dari kulit kepiting, bisa juga dari apa? Bukan ganggang hijau, rumput laut ya teman-teman ya. Terus kemudian likopen. Likopen ini dari buah tomat ya. Terus kemudian teman-teman juga kalau mau tahu lagi ini apa? CoQ10 ya. CoQ10 ini berasal dari jantungnya sapi ya. Terus kemudian ini juga ada reservator itu dari buah beri-berian ya. Terus kemudian ada rosemary leaf ya, ini ada dari daun rosemary. Terus ada fish oil itu dari Scandinavian fish ya. Terus kemudian ini citrus bioflavonoid itu dari kulit jeruk. Nah, teman-teman di sini yang yang sekarang masih bisa makan kulit jeruk siapa dari 5.500 orang ini? Coba di komen deh. Ada nggak yang mau makan kulitnya jeruk? Nah, loh. Nah, ya kan? Bayangin ya, ternyata di dalam kulit jeruk itu ada zat bioflavonoid untuk apa tuh? Mencegah diabetes juga bisa, ya, meningkatkan fungsi otak juga bisa, meningkatkan kesehatan lambung juga bisa. Bayangin coba teman-teman. Jadi kita nggak ngerti ya, ternyata di dalamnya tuh ada yang seperti itu. Terus kemudian purple corn, ya, jagung ungu di Indonesia jarang ya, tapi ada. Saya pernah sekali beli di pasar modern ya, ada jagung ungu. Tapi ternyata jagung ungu yang ada di Nuskin itu diambil dari Peru, teman-teman ya, bukan dari Amerika ya. Memang Nuskin memang dari Amerika, tapi mengambil bahan-bahan ini bukan dari Amerika, teman-teman, tapi dari daerah yang mutunya itu kualitasnya bagus ya. Contohnya kayak seperti purple corn ini, dia diambilnya dari Peru, bukan dari kayak Himalaya atau Mongolia, itu bukan ya, tapi dari Peru, bukan dari Indonesia juga ya. Kemudian itu ada alpha lipoic acid. Ini dari jantungnya sapi atau pokoknya itu ya, antara itu kedua itu ya. Terus kemudian, tapi kalau teman-teman misalkan nih mau makan, berarti aku bisa dong kalau makan jantungnya sapi atau hatinya sapi, boleh. Tapi ingat ya, kalau makan apa namanya matengan begitu tuh, itu teman-teman kolesterolnya juga kemakan, bakteri-bakteri di dalamnya juga kemakan juga. Kalau ada ulet-uletnya juga kemakan juga ceritanya ya kan. Tapi kalau di sini kan udah nggak, udah diekstrak, diambil alpha lipoic acidnya. Ya, jadi teman-teman itu ya bedakan antara yang alami atau yang enggak, yang teman-teman udah diproses dengan betul ya, prosesnya dengan betul ya. Terus kemudian ini juga dari onion ini dari bawang bombay, terus kemudian ada apa di limonade ini dari lemon ya. Nah, jadi teman-teman lihat ya, komposisinya itu begitu kompleks. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok istilahnya Parmanex ini sulit-sulit sih bikin satu produk yang isinya tuh banyak banget. Kenapa kok nggak dipisah-pisah? Ya kan? Nah, sedangkan di luar sana itu kalau kita lihat ya teman-teman ya, ginkgo biloba itu ada sendiri produknya. Terus kemudian vitamin apa dia ada sendiri produknya. Astaxanthin pun juga ada sendiri produknya. Ya, tapi kalau saintis Nuskin enggak, dia harus campur jadi satu. Kenapa? Karena dia harus masuk berbarengan, ya, harus masuk berbarengan karena fungsi yang satu dengan yang lain itu saling terkait sehingga proses penyerapannya itu jauh lebih baik. Nah, itu
jawabannya seperti itu, teman-teman. Ya, nah kalau teman-teman lihat sendiri ya, ini harganya masih belum update ya teman-teman ya. Tapi kalau komponen dari R2 dengan produk-produk di luar sana itu sebenarnya ada nggak sih Bang? Ada ya. Kebetulan ini sudah saya benar nggak? Tapi mereka nggak melihat fungsinya ini harus diminum bersamaan atau tidak. Yang penting pokoknya cuan dulu nih ceritanya. Jadi makanya mereka jualnya per satu botol. Which is itu juga akan jauh lebih mahal. Walaupun satu botol cuma harganya 300.000, 400.000. Tapi kalau teman-teman hitung itu bakal jauh lebih mahal teman-teman daripada R2 itu sendiri ya. Karena R2 itu bahannya udah kompleks di dalamnya. Begitu juga dengan Wispan ya. Bayangkan ya teman-teman ya, bahan itu kalau di-split per botol, Nuskin tuh bakal ambil cuan juga jauh lebih banyak. Tapi kenapa enggak? Karena Nuskin harus berdasarkan scientist base ya, berdasarkan scientist base, bukan berdasarkan dari sistem apa namanya itu untung rugi sebuah perusahaan, tidak teman-teman. Nah ini yang saya suka ya, apa namanya, kredibilitas perusahaan itu bisa diakui gitu ya. Nah itu dia ya, kenapa kita nggak memilih suplemen terpisah-pisah, karena itu tadi bioavailability-nya meningkat. Maksudnya apa? Daya serap. Jadi kalau teman-teman minum A sama B atau A doang sama B doang, itu efeknya akan jauh lebih beda dengan A plus B. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus kemudian efek samping ya. Ini contoh sederhana. Kalau teman-teman misalkan, oke Bang, saya akan minum ginseng. Beli ginseng di toko obat, misalkan contoh ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman minum ginsengnya doang ya, efeknya di badannya kita apa? Panas, teman-teman. Ya, efek di badan kita tuh panas. Nah, jadi supaya efek itu tidak ada, teman-teman harus combine itu sama yang namanya tadi cordyceps ya, sehingga efek panas itu tidak akan ada. Nah, ini salah satu yang dimana sudah diteliti sama Nuskin supaya tidak ada efek-efek yang semacam ini dan kita secara aman bisa mengkonsumsinya gitu loh. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian di Wispan, kalau teman-teman terawang di lampu ya, itu kalau teman-teman lihat separohnya itu minyak, teman-teman. Separohnya itu cair, separohnya lagi bubuk, ya. Kenapa kok Nuskin ini bela-belain bikin yang sulit banget? Ini namanya teknologi LICAP, teman-teman ya, di mana dua jenis benda itu digabung di satu kapsul, ya. Tujuannya supaya apa? Pada saat kapsul ini pecah di dalam usus kita, itu akan tercampur di usus ya kan, kemudian akan terserap jauh lebih baik daripada dia harus diminum bergantian dan masuk ke lambung dan pecah di lambung duluan. Itu sudah diteliti loh teman-teman ya, menelitinya itu sampai sedemikiannya, sampai sedemikian detailnya, sehingga apa yang kita konsumsi itu benar-benar tepat sasaran dan tidak terbuang percuma gitu loh teman-teman ya. Coba deh teman-teman sekarang lihat ya, banyak di luar sana kalau kita konsumsi, kita nggak berasa apa-apa. Bener ya? Kita nggak berasa apa-apa kok. Ya, yang kita rasakan ya udah biasa-biasa wae ya. Yang penting pokoknya gue minum ini ya, yang penting gue nggak kena penyakit, selesai. Tapi tidak ada yang namanya improvement. Sedangkan di produk-produk dari Panamax ini semuanya sudah diteliti dan diukur ya, sehingga kita nggak perlu khawatir lagi teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau sebuah sesi seperti ini nggak akan sedap ya teman-teman ya, kalau tidak ada yang sharing nih ya. Kebetulan pagi ini kita kedatangan seorang dokter nih teman-teman, wah keren banget ya. Dan beliau akan bercerita ya bagaimana beliau mengalami improvement di kesehatannya. Silakan dokter Dia. Halo, selamat pagi. Salam kenal, saya Dia Purwanti. Saya berusia 70 tahun dan saya adalah dokter dengan Master Public Health dan saya adalah pemakai alat pacu jantung sudah 27 tahun. Keluhan saya itu banyaknya luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana sebelum saya menggunakan TR90 dan Ultimate Duel, itu rambut saya botak sampai harus pakai wig. Kemudian
turun lagi sedikit, mata saya sebelah kiri ini berisi cairan, kalau dipegang bunyi krecek-krecek dan menimbulkan rasa gatal hebat sekali. Turun lagi ke bawah, tulang pinggul saya ada bulging yang menyebabkan nyeri luar biasa, sehingga saya harus menggunakan korset setiap hari, kemanapun saya harus menggunakan korset itu. Turun lagi ke bawah, tungkai bawah saya, lutut saya harus pakai knee brace karena ada gangguan lutut kanan dan kiri, kebayang ya, semua diblebet. Terus kemudian turun lagi ke bawah, ada udem yang begitu besar dan menimbulkan rasa sakit dan gerak berkurang pada tungkai bawah saya. Lalu saya pelajari TR90 dan kemudian Ultimate Duo, saya putuskan untuk menggunakan secara bersama-sama. Apa yang terjadi? Walaupun rambut saya putih, tapi ini sudah tumbuh, tidak botak lagi. Kemudian mata saya sudah tidak pakai tetes mata, hipertensi saya hilang, pacemaker saya berjalan dengan baik. Kemudian turun ke bawah lagi, saya tidak menggunakan korset, saya tidak menggunakan knee brace lagi, udem saya sudah hilang, dan saya bisa punya aktivitas yang normal, saya bisa fitness tiap pagi 45 menit, kemudian tenis lapangan, bukan tenis kecil, tenis lapangan, 3 kali seminggu kali 1 jam setiap kali latihan, sambil bisa berlari mengejar bola kecil yang dilempar kepada saya. Nah, semua itu adalah perubahan yang saya alami. Ini baru 3 bulan selesai dengan TR90 dan saya melanjutkan dengan Duo. Kemudian apa yang terjadi sebetulnya, teman-teman melihat, saudara saya melihat, loh kamu kok sekarang langsing ya? Dulu hamil 9 bulan nggak lahir-lahir, sekarang kok kempes, katanya begitu. Kemudian muka menjadi segar, kemudian oh tambah cantik ya kamu. Oh bukan main, ini suatu hal yang ini tidak sesuai umurnya, kayak kamu lebih muda seperti itu katanya. Mereka seperti itu. Nah, mengapa saya menggunakan produk ini bersamaan? Karena saya tahu bahwa produk ini, setelah saya pelajari, produk ini itu sebetulnya bekerja saling berkaitan. TR90 itu kan memperbaiki metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik. Bisa mempertahankan otot kita, massa otot kita, atau justru meningkatkan massa otot kita. Kemudian satu lagi adalah dia bisa menahan atau mengendalikan nafsu makan. Kita itu makan sebenarnya yang lapar mata, bukan perut. Mata kita lapar, itu dikendalikan otomatis dengan TR90. TR90 sudah begitu menyiapkan dengan baik. Kemudian Ultimate Duo ini bekerja di bagian dalam sel, ya, artinya dia selnya disiapkan, diberikan energi untuk menerima secara bertahap perubahan yang dibuat oleh TR90. Ini yang saya pelajari. Oleh karena itu saya menggunakan ini semua secara bersama-sama, dan akibatnya adalah begitu cepat perubahan yang ada di dalam tubuh saya, dan apa yang saya alami selama ini itu betul-betul menjadi hampir hilang semua, bahkan mungkin saya kira hilang semua. Saya masih bisa nyetir sendiri, saya bekerja sendiri, semua saya lakukan sendiri, dan itu membuat saya menjadi lebih bahagia. Ya, jadi menurut saya bahwa Duo dan TR90 itu bagus sekali seandainya dilakukan secara bersama-sama, karena mereka adalah 2 produk yang saling berkaitan membuat kita menjadi lebih sehat. Saya mengajak sekarang pada teman-teman semua yang sedang mendengarkan atau nanti melihat recordingnya atau rekamannya, mari kita mencegah, jangan menunggu sakit seperti saya yang hampir putus asa, ya, kemudian menunda-nunda untuk menggunakan produk ini. Saya nyatakan bahwa produk ini tuh luar biasa, sungguh luar biasa, dan tidak ada side effect pada tubuh saya. Justru side effect-nya saya menjadi lebih gembira, lebih happy, lebih bahagia, lebih energik, lebih cantik kata orang, walaupun rambut saya sudah putih, ya. Dan kemudian
saya minta atau saya berharap teman-teman tidak menunda menggunakannya. As soon as possible, putuskan hari ini. Jangan menunggu usia bertambah. Supaya usia Anda itu bisa di-lock istilahnya, supaya tidak menjadi lebih buruk hasil atau kerja dari sel yang ada di dalam tubuh dengan TR nanti dan duo. Terima kasih buat coach saya, kemudian yang selalu cerewet kepada saya dan selalu mereview saya. Semua ini menimbulkan disiplin pada diri saya sendiri, disiplin dalam segala hal, termasuk dalam disiplin kapan makan itu harus dilakukan. Ya, itu saya kira saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Itu adalah gambar foto saya berubah. Memang saya tidak ingin berat badan turun sangat drastis, tetapi turun secara perlahan. Ada yang beberapa yang harus meningkat, tapi yang hebat pinggang saya menjadi turun 21 cm itu luar biasa. Jadi segala sesuatu sebaiknya kita persiapkan dari awal, jangan menunggu usia kita makin bertambah. Sekian sharing saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang mengkonsumsi atau yang belum mengkonsumsi, segeralah menggunakannya. Terima kasih, semangat, salam sehat. Thank you, bye. Wow, thank you dokter atas sharingnya ya. Tapi kalau saya lihat ya, ini ada satu nih ya efek yang dokter pasti nggak notice nih ya. Efeknya apa? Beli baju baru ya atau celananya baru karena 21 cm nih ya kan? Ya betul. Boleh saya cerita sedikit tambahan? Oh boleh dokter, silakan silakan. Beban saya berkurang, ya. Beban suami bertambah. Apa? Belikan baju baru buat saya. Belikan baju baru. Terima kasih. Sesuatu yang bagus. Iya, 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 iya. iya. Yang penting sehat. Makasih, dokter. Ya. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita lihat ya. Jadi benar-benar kenapa sih kok orang itu setelah TR90 memakai Ultimate Duo itu benar-benar kayak powerful banget ya teman-teman ya. Jadi tadi yang dokter sebut bilang betul itu ya, mempersiapkan metabolisme kita. Tapi kalau saya mau boleh tambahkan ya, sebenarnya konsep dari TR90 adalah kita tuh membersihkan badan kita ya dari lemak-lemak jahat itu ya teman-teman ya. Ibarat kata kalau mobil tuh kalau kita udah tahu ya mobil kita ini bunyi ya, kita tuh harus servis dulu nih ya, dibersihin dulu karburatornya atau apanya. Nah, TR90 itu ya tukang bersih-bersih dulu di dalam badannya kita ya. Lemak-lemaknya dibersihin dulu ya kan. Kalau bayangin kalau sel tuh dibuntel sama lemak, terus kemudian apapun itu si sel itu nggak bakal bisa ngapa-ngapain ya. Dia tidak akan bisa menerima nutrisi dengan baik karena sudah terbuntel sama si lemak. Nah, karena lemaknya udah hilang ya, sekarang nutrisi dari Ultimate Duo masuk ya. Nah, masuknya itu akan langsung cespleng ke dalam sel sehingga makanya improvement-nya itu akan jauh lebih cepat, teman-teman ya. Jauh lebih cepat dan maksimal. Alias tidak ada yang terbuang percuma sebenarnya ya. Jadi itu tadi sharingnya luar biasa teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini belum pakai TR, belum pakai Duo, udah langsung aja dihajar ya. Langsung calling orang-orang yang apa namanya itu memperkenalkan sesi ini ke teman-teman. Nah, selain itu ada sedikit yang saya akan bahas ya toh. Apa itu? Sebenarnya adalah kualitasnya teman-teman ya. Kenapa kok istilahnya para dokter ya itu sudah juga banyak yang mempercayai dengan produk Ultimate Duo atau TR90 ini. Kenapa? Karena produk-produk dari Pharmanex itu melalui yang namanya proses 6S ya. Sebenarnya untuk proses 6S ini itu diperuntukkan untuk obat-obatan yang langsung masuk ke pembuluh darah. Karena kalau melalui proses 6S ini ibarat kata ongkos produksinya sudah lebih mahal, teman-teman. Ya, kenapa? Karena itu tadi dia harus pemilihan bahannya harus bagus. Ya, contohnya tadi jagung ungu itu ada di Peru atau mau ada di mana, mereka harus ngambil dari daerah itu karena kualitasnya bagus. Ya, kemudian sumber bahannya bagaimana? Daerahnya yang nanemin itu terkena polusi enggak?
dicek dulu nih bahannya nih, polusinya bagaimana. Nah itu. Terus kemudian strukturnya udah bagus apa belum ya, komposisinya udah bagus apa belum. Nah, standarisnya gimana antara misalkan jagung ungu yang satu dengan jagung ungu yang lain itu sama apa enggak? Atau ada perbedaan yang signifikan, ya kan? Soalnya kalau kita nggak menuntut yang seperti ini, teman-teman pasti deh nanti ya sesekali akan merasakan, iya ya kok yang produk yang ini kok gue nggak merasa apa-apa ya, atau yang lainnya kok yang ini berasa ini ya. Nah itu teman-teman. Jadi itu standarnya itu kacau lah ceritanya. Jadi makanya kenapa kok Nuskin atau Parmanex itu pasti melalui proses 6S ini, sehingga itu bakal aman sampai di lambung kita ya. Karena apa? Yang terakhir itu ada yang namanya clinical studies-nya ya. Jadi apa namanya, sudah dalam tanda kutip kita nggak perlu worry lagi, side effect-nya sampai kemana itu nggak akan ada masalah ya, sudah diteliti ya. Dan satu lagi ya, produk-produk ini udah masuk yang namanya PDR, Physician Desk Reference. Ini PDR ini adalah buku kedokteran di Amerika, di mana buku ini bisa kita akses ya kalau teman-teman mau akses di internet www.pdr.net. Jadi kalau teman-teman mau cek nih obat-obatan yang secara legal bisa diresepkan oleh dokter-dokter di Amerika, itu teman-teman bisa checking di PDR ini. Ya, kalau di Indonesia namanya MIMS. Kebetulan mertua saya dokter, jadi saya rada-rada ngerti ya. Nah, jadi untuk masuk ke PDR ini butuh proses lebih lanjut lagi daripada FDA, teman-teman. FDA itu Food and Drug Association, itu setara dengan BPOM. Kalau di Indonesia setara dengan BPOM. Jadi PDR ini satu step lebih tinggi daripada FDA ya. Nah, jadi teman-teman bagaimana tuh tadi dari bicaranya dokter dia ya, bahwa sebenarnya kehidupan ini nih bukan yang gimana panjangnya ya teman-teman ya, bagaimana kita bisa meningkatkan ya kualitas kehidupan kita di masa tua ya. Bukannya arti kita tuh melawan kehendak Tuhan ya, melawan penuaan, tidak, tapi bagaimana kita bisa menua dengan elegan, menua dengan healthy ya, tidak sakit-sakitan, tidak sampai di kasur melulu ya, jangan sampai kita tuh desperate ya. Oke, sekian dari saya, sesi saya kembalikan ke Kak Ita. Silakan Kak Ita.